Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN, maka materi IPS kali ini kita akan membahas tentang interaksi negara-negara ASEAN. Perhatikan gambar berikut. Selanjutnya adalah faktor penghambat. Beberapa penghambat kerjasama di kawasan ASEAN antara lain: yang pertama, perbedaan ideologi. Faktanya, saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. Kedua, konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. Ketiga, kebijakan protektif. Kebijakan protektif adalah suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, suatu negara tidak mau menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi atau pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Dalam suatu kerjasama, dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara pasti memiliki kepentingan yang berbeda. Nah, perbedaan ini adalah yang dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya bertujuan menciptakan kerukunan dan kemajuan bersama. Dalam kerjasama bidang sosial dan budaya ini dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Contoh bentuk kerjasamanya, yang pertama, pertukaran budaya dan seni, biasanya dilaksanakan dalam festival film contohnya. Yang kedua, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN atau biasa disebut dengan ATA, Asian Tourism Agreement. Dan yang ketiga, penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA. Kerjasama selanjutnya adalah di bidang ekonomi. Banyak sekali organisasi-organisasi ASEAN yang terbentuk karena proses kerjasama bidang ekonomi ini. Di sini ada 5 contohnya. Yang pertama adalah kerjasama ketahanan pangan, Asian Integrated Food Security. Kedua, kerjasama dan proyek di bidang industri atau Asian Industrial Project. Ketiga, kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah, Asian Working Group and Small and Medium Sized Enterprise Agencies. Keempat, kawasan perdagangan bebas ASEAN, biasa kita sebut dengan AFTA atau Asian Free Trade Area. Yang kelima, pembentukan pasar tunggal ASEAN atau ASEAN Economic Community, atau dalam bahasa Indonesianya kita biasa menyebut dengan MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selanjutnya, ada kerjasama bidang politik dan keamanan. Dalam kerjasama bidang politik dan keamanan ini bertujuan menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kan tidak gitu ya kalau kita dalam satu wilayah geografis yang sama, tapi kita tidak bisa berdamai dengan negara tetangga kita. Oleh karenanya, ASEAN membentuk beberapa organisasi
bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Tiga, pertemuan para menteri pertahanan. Dan yang keempat, deklarasi kawasan damai, bebas, dan netral atau biasa disebut dengan ZOPFAN. Kerjasama yang keempat adalah kerjasama di bidang pendidikan. Dalam kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkannya untuk di tingkat internasional. Contoh bentuk kerjasamanya, yang pertama, Asian Council of Teacher Convention. Ini adalah perkumpulan dari bapak dan ibu guru untuk tingkat Asia. Yang kedua, melalui beasiswa pendidikan. Dan yang ketiga, mengadakan olimpiade di bidang pendidikan. Interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Ruang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Kan yang terjadi dalam suatu ruang akibat faktor alam ataupun manusia dapat merubah pola interaksi antar ruang yang selanjutnya berdampak pada keberlangsungan kehidupan. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang sangat berpengaruh di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Berikut akan kita bahas satu persatu pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengaruh di bidang ekonomi. Terbentuknya MEA sejak akhir bulan Desember tahun 2015 di kawasan ASEAN membawa banyak pengaruh pada bidang ekonomi. Pemberlakuan MEA menandai berlangsungnya pasar tunggal di Asia Tenggara. Dengan berlangsungnya MEA itu, terjadi perubahan ruang dan interaksi antar ruang terkait arus distribusi barang, jasa, tenaga kerja profesional, investasi, dan modal. Sejak terbentuknya MEA yang melahirkan pasar tunggal, suatu negara ASEAN bebas dengan mudah menjual barang dan jasa yang dihasilkannya ke negara-negara ASEAN lainnya. Dengan demikian, nilai ekspor suatu negara akan. Yang kedua, pengaruh di bidang sosial. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang di antara negara-negara ASEAN berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Dengan adanya pasar bebas, tenaga kerja dari negara-negara ASEAN dapat dengan mudah masuk dan bekerja di seluruh negara-negara ASEAN. Kondisi tersebut mengakibatkan persaingan yang semakin ketat di bidang ketenaga kerjaan. Selain itu, di antara tenaga kerja lokal dan tenaga kerja asing tersebut terjadi proses interaksi sosial. Masihkah ingatkah kalian dengan Rohingya yang berasal dari Myanmar? Pada tahun 2015, ribuan pengungsi Rohingya Myanmar berdiri negara-negara tetangganya, antara juga dengan Indonesia. Mereka biasa disebut juga dengan manusia perahu, karena mereka hidup di dalam perahu, satu perahu dengan banyak sekali manusia, mungkin bisa ratusan yang berada di dalam perahu tersebut. Negara ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar mau menerima sementara atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Masuknya masyarakat Myanmar, khususnya Rohingya ini ke dalam suatu negara, maka terjadilah yang namanya proses migrasi. Nah, dalam proses ini, kehadiran pengungsi, Rohingya itu kan kehadirannya itu tentunya akan menimbulkan beberapa konsekuensi yang harus ditanggung oleh negara yang menerimanya.
pengungsian. Jika suatu negara bersedia menampung pengungsi, maka negara tersebut harus bisa menyediakan tempat penampungan sementara untuk para pengungsi dan menjamin keamanan para pengungsi tersebut. Selain itu, negara yang bersangkutan harus dapat mendistribusikan bahan pangan yang disumbangkan oleh suatu lembaga kemanusiaan kepada para pengungsi. Maksudnya para pengungsi juga tentunya menimbulkan interaksi sosial dalam bentuk simpati atau empati dari penduduk sekitar tempat penampungan sementara terhadap para pengungsi. Selanjutnya adalah pengaruh adalah pengaruh di bidang politik. Beberapa kasus yang menjadi sorotan dalam bidang politik antara lain pertama adalah sengketa perbatasan wilayah.